106 dia Untirta Smart and Energik di Guru On Radio. Kurang koordinasi iya. nih Teh ini. Padahal masih grogi. pagi. Soalnya hari ini kita dikerubungi banyak sekali guru. Diserbu bukannya dikerubung. Betul. Udah diserbu Kak hari ini ya. Tapi nggak apa-apa, senang banget karena saat sekarang walaupun pandemi ternyata yang masih semangat itu bukan cuma Smartizen dan jawara-jawara sekolah menengah pertama, tapi juga bu guru, pak gurunya semangat. Nah, lebih semangat ternyata, lebih semangat ya. lagi. Dan bahkan hari ini ditemani oleh 2 orang guru dari SMPN Satap Curug. Waduh, luar biasa ya, sangat-sangat kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Satap untuk belajar di Guru On Radio. Dan Masya tentu Allah. saja masih dengan tema yang sama, kita masih mengusung Asesmen Nasional 2021. Tentunya. Nah, kita bakal nemenin Smartizen sampai jam 12 siang nanti. Bakalan bahas banyak soal. Makanya nih yang lagi gabut atau mau belajar bareng-bareng, langsung aja klik di YouTube live streaming Dia Untirta atau pantau di Instagram @diauntirta. Dia Untirta bareng Dini dan Teh Diana. Kita nggak cuma berdua hari ini Teh Diana. Betul. Kita langsung ajak ngobrol aja nih. Kita sapa dulu Ibu Guru Hana dan Ibu Guru Atik. Selamat pagi Bu Atik, Bu Hana. Selamat pagi semuanya. Wah. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah, luar biasa, baik sekali hari ini. Oke. Nah, Ibu Atik, saya ingin tahu untuk SMPN 1 Atap Curug ya. Kenapa lebih terkenalnya jadi apa? Satap gitu. Karena kalau misalnya SMPN 1 Atap orang tuh kayaknya masih aneh gitu. Memang panggilannya Satap Iya. ya. Kalau kepanjangan itu belibet Mbak. Jadi orang-orang tuh pada mengenalnya Satap Curug. Jadi Teh Dini, Iya. sebetulnya sih namanya SMPN 1 Atap Curug. Tetapi banyak orang-orang memanggilnya Satap Curug. Jadi karena memang terkenalnya itu ya. Jadi disingkat. Disingkat. Jadi Satap. Kira-kira Disingkat. posisinya di mana sih Bu? Biar Smartizen tuh tahu gitu. Ini guru yang udah ada di studio itu dari mana Kak Teh Dini? Iya, di mana ya sekolah Satap, di mana Bu? Sekolahnya itu nggak jauh dari Kecamatan Curug, di situ di sekitar 2 km dari Kecamatan Curug. Berarti akses untuk ke sana deket pinggir jalan juga, nggak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh dari jalan raya, cuman menuju sekolah dari jalan raya itu udah bagus sekali jalannya. Wow, jadi Smartizen yang ada di sekolah dasar yang di sekitar Curug atau bahkan Cipocok Jaya yang mau melanjutkan studi ke sekolah menengah pertama, kenapa nggak memilih Satap Curug? Karena kalau rekomendasi ini SMPN 1 Atap Curug itu terdepan karena gabung dengan Guru On Radio Teh Dini. Iya dong. Berarti update ini. Pastinya. Coba ketika sekolah-sekolah lain belum tahu asesmen nasional, nah 1 Atap sekarang menjadi perintis dan terdepan Wah, untuk luar mengusung biasa. asesmen nasional 2021. Hebat sekali ya. Nah, tentu Jadi- saja. Bahkan kemarin kan Bapak Kepalanya Pak Mukti ya, MSI ya, Pak Mukti. Bapak Kepala Sekolah. Iya, Bapak Kepala Sekolahnya langsung datang ke sini. Jadi bukan cuma gurunya, termasuk Bapak Kepalanya. Langsung peduli tentang asesmen nasional 2021. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tepuk SMPN tangan 1 dulu. Atap. Aduh, udah makin semangat nih. Coba Teh Diana ceritain kita di asesmen di Guru On Radio hari ini mau ngapain aja nih. Nah, untuk Guru On Radio ini tentu saja tadi karena tema kita mengusung asesmen nasional 2021, maka seperti biasa karena ini sudah masuk ke episode 3 nih Teh Dini. Sudah 3 ya. Untuk soal-soalnya kita akan bahas di sesi 1 ada literasi membaca. Nah, tapi ingin tahu juga nih untuk literasi membaca nanti ada teks informasi dan teks fiksi. Nanti kita tanyakan aja langsung ya. Iya. Terus yang kedua di sesi 2 ada literasi matematika atau numerasi. Dan yang ketiga ada yang dinamakan dengan survei karakter. Nah, ini kaitannya dengan guru PPKN, ada Bu Hana di sini spesialis datang. Jadi Smartizen tetap pantau terus siaran kita di 106 FM, kemudian live streamingnya ya Iya. 106 Dia Untirta. Dan kalau misalkan sekarang masih ngerjain tugas-tugas sekolah dari bu guru pak gurunya, jangan khawatir Smartizen, karena akan tersimpan juga di YouTube channel 106
Dia Untirta. Iya, Wah, udah pokoknya jadi- paket komplit. Bahkan kalau bisa follow juga IG kita. Betul, Dan di ada- Dia Untirta. Betul. Tapi Teh Diana, sebelum kita mulai masuk ke sesi pertama literasi, kita pengen denger dulu nih Bu gurunya nyapa para murid-murid Oh yang iya, mungkin sekarang betul. udah siap dengerin di 106 Dia Untirta. Silakan Bu disapa murid-muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya anak-anak. Sudah pada bangun belum? Udah. Sudah pada mandi? Belum. Oke, kalau sudah mandi, sudah sarapan, sekarang stay tune di 106 kita belajar bersama ya di Guru on Radio. Kita mulai ya anak-anak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih buat Wah. guru yang bakal nemenin kita belajar di pagi hari yang cerah ini. Wah. Cerah ya, untung Teh Dini. Iya. Kayaknya secerah hati Teh Dini dan bu guru-bu guru yang ada di sini. Pastinya dong. Jadi mencerminkan apa yang ada di isi hati ya. Mudah-mudahan Smartizen juga hatinya juga secerah hati bu guru yang ada di sini. Karena Iya dong, terlihat harus. sekali bu gurunya udah antusias, semangat, ingin menemani Smartizen belajar gitu. Jadi menurut Teh Diana dan Teh Dini, kenapa enggak terus pantengin lihat YouTube Iya. 106 Dia Untirta. Kita lagi live streaming nih Smartizen. Iya. Dan kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya, boleh langsung tulis komentar gitu. Boleh banget. Karena kan gini Teh Dini, kita kan taunya gitu kan, awalnya sekarang tiba-tiba asesmen nasional 2021. Pasti banyak pertanyaan, ini tuh terus buat apa? Karena yang dites itu bukan kalau SMP berarti kelas 9, tapi kenapa harus kelas 8 Teh Dini gitu kan. Nah. Itu kan banyak pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Nanti kita bahas sama-sama nih sama bu gurunya. Kenapa sih harus kelas 8? Kenapa nggak kelas 9 gitu. Nah. Terus apa sih yang dinilai? Terus buat apa ini hasil asesmen nasional itu gitu kan. Kalau memang ini hasilnya bukan buat anak, buat apa juga anak mengikuti gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas sedikit apa sih tujuan dan goal dari asesmen nasional 2021. Nah, tapi sebelum kita bahas jauh ke sana, kita mulai dulu nih Teh. Kita Betul. coba panasin nih pagi hari ini dengan belajar menjawab soal literasi. Ya, Nah. betul. Tapi sebelum itu Teh Dini, Iya. Bu Guru boleh ya kami sosialisasikan Boleh. tapi sebetulnya kita ingin tahu untuk sesi kali ini Ibu membuat soal atau bersumber dari mana, Bu? Untuk kali ini kita bersumber dari pusmenjar.kemdikbud.go.id AKM. Oke, jadi ternyata Smartizen kalau yang ingin ikut buka-buka boleh, karena ternyata sumbernya dari pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Silahkan Smartizen dibuka nih Google-nya. Ada kuota dari pemerintah, manfaatkan untuk sama-sama belajar di program Guru on Radio. Oke, nah Smartizen, sebelum Smartizen Bu Guru Atik membacakan soalnya. Sekarang kalau misalkan Smartizen ingin ikut buka, karena di situ ada simulasi langsung loh. Smartizen bisa langsung baca teksnya, baca soalnya, termasuk nanti pembahasannya ada gitu. Nah karena itu kita akan lihat bagaimana cara mendownload atau mengunduh soal dari Pusmenjar. Nah, gimana ya Teh caranya? Oke, pertama-tama ketik pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm di tampilan Google, kemudian enter. Nah, tampilannya akan seperti ini Smartizen. Coba kita lihat. Nah, pusat asesmen dan pembelajaran, asesmen kompetensi minimum. Nah, lihat Smartizen di sini. Kalau tampilannya udah seperti ini, Smartizen bisa lihat-lihat dan mengunduh soal-soal. Ada 3. Yang pertama ada soal literasi teks informasi paling kanan, kemudian literasi teks fiksi di tengah-tengahnya, dan yang terakhir ada numerasi. Karena sesi 1 Teh Dini kita isi dengan literasi membaca untuk teks informasi atau teks fiksi. Kali ini kita mau teks apa ya Bu Atik? Kita teks bahasa Indonesia. Untuk teks informasi, Informasi. ya. Oke, untuk teks informasi. Jadi kita klik literasi teks informasi. Klik. Ah, gampang
gampang banget, tinggal klik 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 ya, seperti itu. Nah, Smartizen, tentu saja di asesmen kompetensi minimum ini kalau kita mengambil dari Pusmenjar, kita akan melihat level pembelajaran. Nah, level pembelajaran ini tujuannya adalah untuk melihat level 1 itu ada kelas 1 dan 2, level 2 kelas 3 dan 4, level 3 kelas 5 dan 6, level 4 kelas 7 dan 8, level 5 kelas 9 dan 10, dan level 6 kelas 11 dan 12. Nah, Smartizen, kalau misalkan Teh Diana tanya, kita ada di level berapa? Oh, betul sekali, kita ada di level 4 dan level 5. Tapi Bu Atik, kita akan mulainya dari yang level atas apa yang bawah nih? Kita mulai dari level 4 aja. Oke, yang di level bawah. 4, berarti dari kelas 7 dan Dari 8. kelas 7, Jadi 8. pesertanya Bu Atik bisa 2 dong. Bisa kelas 7 dan kelas 8. Ya kan? Ya. Karena memang level 4 itu kelas 7 dan 8. Karena yang menjadi peserta kelas 8, tetapi kelas 7 bisa siap-siap Bisa dari siap-siap. sekarang. Oke, nah udah dicolek nih sama Bu Atik untuk ikutan kita. Ayo. Oke, Teh Dini, sekarang Teh kita Diana. langsung aja. Nah, setelah mengklik level, kemudian akan terlihat tampilan seperti ini, ada menemukan informasi. Nah, ini yang namanya komponen kognitifnya atau memahami, dan yang C itu ada mengevaluasi dan merefleksi. Nah, sekarang kita lihat kayaknya ini Bu, kita akan berarti masuk ke yang masih menemukan informasi ya Bu ya. Oke, Bu Atik berpesan kita akan klik yang menemukan informasi, dan soal yang kedua, mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan. Oke, salah klik, mohon maaf. Mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jaringan. Dan kompetensi ini lagi-lagi dituliskan di paling atas. Nah, oke, ini nomornya nomor berapa nih Bu? Karena ada banyak soal. Kita nomor berapa ini sekarang? Kita nomor 2. Oke, nomor 2. Nah, ini dia nomor 2, ada pilihan ganda kompleks. Nah, Ibu Atik, saya pengen tahu apa sih bedanya pilihan ganda dengan pilihan ganda kompleks? Pilihan ganda kompleks, apa yang harus dilakukan siswa ketika mendapat soal pilihan ganda kompleks? Dia bisa memilih Iya, dia memilih yang apa? benar, Benar dan salah. Ya jawabannya. lebih Iya, dari satu lebih apa dari cuma satu. satu? Lebih dari satu jawabannya. Oke, berarti untuk pilihan ganda kompleks, Smartizen bisa menjawab lebih dari Lebih satu. dari satu. Oke, itu bedanya pilihan ganda dengan pilihan ganda kompleks Smartizen. Oke, ini tampilan soalnya seperti biasa dalam soal assessment, tentu saja disertai dengan teks yang panjang tadi. Selalu teksnya panjang. Dan terkadang disertai dengan gambar, ilustrasi gambar tabel. Tapi kali ini Teh Diana nggak lihat nih, Teh Diana ini ada ilustrasi gambar ya. Berarti kita langsung aja minta Bu Atik untuk membacakan satu contoh soal literasi teks informasi. Silahkan Ibu. Oke, saya akan membacakan salah satu contoh soalnya. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA kehilangan orang yang sangat penting dalam bidang upaya eksplorasi luar angkasa awal Amerika. Orang itu adalah seorang matematikawan yang dijuluki manusia komputer, yaitu Katherine Johnson. Ia telah meninggal pada usia 101 tahun pada 24 Februari 2020. Administrator NASA Jim Bradstein melalui akun Twitternya mengabarkan berita duka itu. Dia adalah pahlawan Amerika dan warisan kepeloporannya tidak akan pernah dilupakan. Bunyi unggahan Bradstein seperti dikutip VOA News, akhirnya pekan lalu Katherine adalah perempuan keturunan Afrika Amerika yang bekerja dalam program luar angkasa NASA. Dia dan rekan-rekannya dikenal sebagai manusia komputer pada tahun-tahun awal upaya NASA untuk memulai program misi luar angkasa. Mereka menggunakan pensil, penggaris geser, dan mesin penghitung mekanis untuk menghitung jalur roket dan pengorbit di atmosfer dan di luar angkasa. Katherine bekerja pada misi pertama untuk menempatkan orang Amerika di luar angkasa pada tahun 1961.
Dia juga mengkonfirmasi perhitungan komputer yang dibuat oleh komputer IBM pada tahun 1962. Catherine sempat menerima Presidential Medal of Freedom dari Presiden Barack Obama pada tahun 2015. Saat itu, administrator NASA Charles Bolden memujinya sebagai pemikir besar yang ikut menentukan arah perkembangan NASA dan Amerika Serikat. Catherine tumbuh di Virginia Barat saat pendidikan bagi orang Afrika Amerika dibatasi. Namun, kecerdasan otak membawanya ke West Virginia State College pada usia 15 tahun. Dia juga merupakan salah satu murid kulit hitam pertama yang masuk sekolah pasca sarjana di West Virginia University pada tahun 1938. Kemudian, Catherine bekerja untuk sebuah lembaga yang kini bernama NASA dan pensiun pada tahun 1986. Dia mengatakan sangat bangga menghitung jalur untuk mendarat bulan dan pesawat ruang angkasa komando yang mengorbit untuk perjalanan pertama ke bulan, Apollo 11. Catherine menggambarkan kemampuannya di NASA dengan menjelaskan, "Anda beritahu saya kapan dan di mana Anda ingin turun, dan saya akan memberitahu Anda di mana dan kapan, serta bagaimana cara meluncurkannya," katanya. Sepanjang masa pendidikannya, Catherine Jansen berkata bahwa dia berhasil karena dia selalu bertanya, bahkan saat orang-orang mencoba mengabaikannya, dia tetap mengangkat tangannya. Itu contoh soalnya. Nah, Oke, sekarang contoh soalnya. pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya, beri klik pada kolom S jika pernyataan salah dan B jika pertanyaan benar. Menurut teks tersebut, Catherine Jansen layak disebut sebagai pernyataan pencipta komputer, pejuang gender, antariksawan, pejuang perang, atau tokoh kulit hitam. Kalau salah, beri klik S, dan kalau benar beri klik B. Oke, jadi Hayo. Smartizen udah tahu belum jawabannya? Kasih tahu jangan tadi nih. Jangan ya. dong. Tapi kalau Teh Dini boleh nebak-nebak boleh ya. Boleh, boleh. Kalau boleh. menurut Teh Dini, tokoh kulit hitam itu benar. Oke, berarti contoh deh boleh diklik satu. Misalnya. Boleh ya Bu ya, nggak apa-apa Boleh, ya. Tapi boleh. belum tentu juga benar. Iya. Tapi kita Iya. cuma klik aja. Nah caranya tinggal klik benar ya. Tokoh kulit hitam. Nah jadi caranya seperti itu, dan adik-adik atau Smartizen bisa klik lebih dari satu. Nah ini salah satu bentuk soal asesmen nasional 2021. Jadi adik-adik nanti jangan kaget kalau ngelihat soal kayak begini, nggak usah ragu, kliknya bisa lebih dari satu, mungkin dua, mungkin tiga, tapi yang pasti kayaknya jangan diklik semua deh. Seperti itu ya. Oke, kita kembali ke Ibu Guru Atik. Nah, Bu Guru, ini kan soal asesmennya panjang sekali. Nah, kira-kira untuk siswa SMPN 1 atap saja ya, Curug, karena ini Bu Gurunya langsung, kira-kira anak-anak sudah terbiasa belum dengan literasi membaca? Ya, dari sekolah kita mewajibkan sebelum pembelajaran dimulai, 15 menit sebelum mulai kita anak-anak diwajibkan untuk literasi. Mereka jadi harus membaca di masing-masing kelas. Oke, Jadi untuk membiasakan mereka literasi. sebetulnya nih Bu, mereka tuh udah siap menghadapi asesmen nasional karena itu kan menggambarkan fakta yang memang selama ini mereka hadapi ya. Mungkin tapi saya Teh Diana sama Teh Dini jadi pengen tahu kalau untuk asesmen nasional 2021 ini kan PJJ sebelumnya. Iya. Menurut Bu Atik kira-kira siswa-siswinya terpantau nggak ya mereka baca? Gimana caranya Bu supaya gerakan literasi itu tidak terhenti pada saat pandemi ini? Kebetulan kita buat grup, jadi masing-masing kelas itu ada grupnya. Setiap hari dipantau sama wali kelas. Jadi pas pagi itu wali kelas, misalnya hari ini pelajaran apa, ayo siapkan membaca, nanti jam sekian guru yang bersangkutan, guru mata pelajaran tersebut akan memberikan tugasnya apa. Jadi sebelum guru mata pelajaran tersebut memberikan tugasnya, anak-anak diwajibkan untuk membaca. Kemudian kita minta anak-anak untuk foto
foto apa saja nih hari ini yang sudah dibaca. dibaca, Oke, ya, berarti di share ke grup. Berarti mereka mendokumentasikan sesuatu Iya. yang sudah mereka lakukan ya Bu Atik. Iya. Oke, Teh Dini, jadi seperti itu kalau untuk SMP 1 Curug pemantauan tetap ada. Iya, tapi kita abis ini mau bahas ya, Ya. soalnya seperti apa jawabannya. Dan ini kita tunggu nih komennya buat Smartizen yang udah dengerin soal yang dibacain oleh Bu Atik tadi. Silakan jawab di kolom komentar ya. Wah, Smartizen tadi kita udah bacain contoh soal literasi tentang salah satu pionir tokoh. Beliau merupakan dari kalangan orang kulit hitam. Oke. Nah, boleh dibahas nggak nih Teh? Kenapa sih sekarang jenis soal di asesmen 2021 nih kayaknya banyak artikelnya, terus kita harus dituntut memahami soal, memahami tulisan, nggak bacanya tuh nggak cuma sekedar lewat, tapi harus paham maknanya. Gimana tuh Teh? Oh iya, Teh Dini, tahu nggak kalau kita itu menjadi peringkat teratas, tapi teratas dari belakang. Aduh. Untuk literasi membaca ya Bu Atik ya. Itu kalau nggak salah di PISA itu kita tuh peringkat 73 dari 78 peserta. Aduh itu bukan prestasi ya. Ya teratas tapi dari terbawah gitu. Prestasi Jadi yang tertunda. Nah betul, prestasi yang tertunda, makanya kita ingin perbaiki nih. Sebetulnya gerakan literasi udah lama di sekolah. Nah tapi kan belum pernah kita uji nih gerakan literasi yang selama ini dilakukan di sekolah. Makanya ada asesmen nasional, itu termasuk untuk melihat gitu kan kebiasaan membaca siswa-siswi di sekolah itu seperti apa gitu. Nah kemudian literasi matematika juga sama, ternyata kemampuan matematika kita juga di peringkat yang hampir sama, entah 72 atau 73, itu hampir sama dengan literasi membaca dari 78 negara ya Bu ya. Itu sangat membuat kita wow, kita ada di bagian terbawah 10 terbawah. Nah itu yang ingin dicoba diperbaiki oleh pemerintah gitu Mbak. Tapi untuk memperbaiki segala sesuatu kita harus tahu keadaannya, faktanya di sekolah bagaimana. Nah untuk itulah pemerintah mengadakan asesmen nasional 2021, betul nggak Bu Atik ya? Jadi asesmen nasional 2001 itu sebetulnya ditujukan untuk siswa atau untuk siapa sih Bu? Untuk sekolah, untuk guru-gurunya. Jadi ternyata asesmen nasional itu mengukur bukan hanya kognitif dari peserta didik saja yang ada di jadi AKM. ke mutu sekolah. Nah, ke mutu sekolah berarti nanti ada rapot mutu sekolah. Kalau siswanya tenang aja Teh Dini, nanti ada rapot siswa. Gitu. Nah sekarang tapi nggak bisa tenang juga Teh, tetap harus nih sekarang kan lagi masa-masanya di rumah aja, lagi pandemi, dapat kuota kan dari pemerintah. Nah kuotanya kalau misalkan masih ada sisa jangan dipakai main nonton YouTube aja nih. YouTube-nya harus bermanfaat. YouTube-nya boleh tapi bermanfaat, misalnya streaming Guru on Radio. Betul. Selain itu mendingan Smartizen buka nih artikel-artikel berita yang lagi panas yang dibicarakan oleh publik. Betul sekali. Kemudian update info-info terbaru yang informasinya bagus dan mendidik gitu. Dan siapa tahu soalnya Teh Dini, memang soalnya ada yang ada dibaca sama Smartizen. Jadi kan udah kalau punya pengetahuan sebelumnya, jadi kita tuh tahu gitu arah pertanyaannya apa dan bisa menjawabnya. Tapi yang pasti ini kan Smartizen, Teh Diana ingatkan kembali bahwa untuk asesmen itu bukan hanya PG dan uraian seperti yang ada di UN ya Bu Atik ya. Tapi ada 5 bentuk soal Teh Dini, ada PG kompleks yang tadi, kemudian menjodohkan gitu ya, kemudian ada isian singkat termasuk uraian. Nah tapi itu uraian juga kan ada kayak pembatasan maksimum 100 karakter. Berarti mulai dari sekarang anak-anak harus udah terbiasa maksimum 100 karakter itu 100 kata ya Bu Atik. 100 kata berarti harus biasa mengarang ya. Mengarang tetapi hanya 100 kata. Lebih dari 100 kata tidak teridentifikasi. Jadi harus pandai-pandai merangkum kali ya Bu ya. Belajar merangkum, mempersingkat kalimat lebih ke to the point kali ya. Iya betul. Nah makanya itu ada literasi karena strategi membaca dan menjawab ada di guru bahasa Indonesia. Jadi tapi kan menarik nih untuk literasi membaca itu kemarin itu temanya tentang biologi. Iya. Sekarang tentang IPS kayaknya ya. Betul kan? Iya. Berarti sebetulnya teks-teks itu sendiri kalau misalnya kok banyak yang dihapus, cuman bahasa Indonesia, matematika aja yang dinilai kata siapa. Ternyata muatannya itu. Nah, muatannya bisa IPA, bisa IPS, bahkan bisa agama.
Nah, saling berhubungan. Nah. jadi saling terintegrasi nih. Jadi jangan salah, bukan berarti asesmen 2021 hanya tentang angka, bacaan dan juga kewarganegaraan materinya, tapi seluruh isi dari soal-soal yang akan ditunjukkan nanti terkait dengan pelajaran-pelajaran lain, biologi, Betul. IPS, Penjaskes juga ada loh. Makanya soal-soal asesmen itu sebetulnya interdisipliner. Nah, guru bahasa Indonesia kan belajar yang namanya kajian intertekstualitas. Nah, disitulah strategi guru bahasa Indonesia bagaimana bisa mengaitkan antara teks satu dengan yang lain gitu, Teh Dini. Nah, strategi itu tentu saja ada di guru bahasa Indonesia. Jadi guru bahasa Indonesia itu sebagai pengantar pendidikan untuk mengantarkan ilmu IPA, ilmu IPS, ilmu agama dan lain sebagainya. Begitu Teh Dini. Begitu. Nah, kalau tadi kita udah tentang literasi, kita baca beneran seperti teks bahasa Indonesia. Betul. Sekarang ini bentuknya masih teks dan ada ilustrasinya tapi soal matematika. Wow. Nah, ini namanya soal numerasi. Coba Bu, silakan dibacakan soalnya. Oke, ini contoh soalnya. Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah-susah gampang. Pada dasarnya, ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya. Berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu seperti ruang gerak, furniture, dan lain sebagainya, maka ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut. Ruangannya di situ ada kamar tidur utama, panjangnya 4 meter, lebarnya 3 meter. Kamar tidur anak, panjangnya 3 meter, lebarnya 3 meter. Kamar tidur tamu, panjang 3 meter, lebar 3 meter. Kamar tidur asisten rumah tangga, panjangnya 3 meter, lebarnya 2 meter. Ruang tamu, panjang 5 meter, lebarnya 3 meter. Ruang makan, panjang 3 meter, lebar 3 meter. Dapur, 3 meter, lebarnya juga 3 meter. Garasi mobil, di situ panjangnya 5 meter, lebarnya 3 meter. Kamar mandi, panjangnya 2,5 meter, lebarnya 1,5 meter. Gudang, panjang 3 meter, lebar 2 meter. Meski tidak harus sama persis karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di atas setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang. Perhatikan denah rumah berikut ini. Oke, Smartizen nih ada denahnya. Ya itu ciri-ciri soalnya ya, Bu ya. Iya. Oke, ini ada bisa dilihat di Nah, live di situ streaming ada kita. denahnya. Soalnya salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal adalah A. Kamar tidur utama dan kamar tidur anak. Yang B. Ruang makan dan dapur. C. Kamar mandi dan kamar tidur anak. Yang D. Garasi dan dapur. Tadi ini apa jawabannya? Aduh, aku mau pura-pura nggak denger aja tadi kayaknya soalnya ini banget deh Teh. Udah aku harus memahami konstruksi bangun rumah. Aku pikir kalau ngebangun rumah nggak harus diukur-ukur kayak gitu. Jadi Teh Dini itu asiknya ngelihat soal dari Pusmenjar ya, @kemdikbud.go.id/akm. Jadi kita tuh langsung melihat termasuk tadi ciri soal asesmen itu disertai dengan ilustrasi gambar, ada denah, kadang peta, kadang grafik. Nah ya betul ya Bu Atik ya. Nah mulai dari sekarang kalau misalnya ada gambar-gambar kayak begitu jangan dilewat. Nah ada diagram Harus button, diperhatikan. harus diperhatikan. Jadi Bu boleh nggak kita kasih tips nih buat ibu guru sekolah menengah pertama khususnya yang ada di Provinsi Banten dan umumnya se-Indonesia, bisa aja soal nggak mesti dari Pusmenjar, kita bisa buat, tapi tentukan dulu bisa nggak sih kalau kita gini mengakali ke RPP 1 lembar yang sekarang kan ya, kemudian tapi soal-soalnya atau evaluasinya kita buat semacam literasi membaca atau literasi matematika, betul ya? Jadi si anak tuh udah terbiasa. Nah berarti kan 2 dicapai, ya rapot siswa dapet, rapot sekolah dapet gitu. Jadi mulai dari sekarang ibu bapak guru kalau buat soal untuk pembelajaran jangan lagi misalkan rumus Pitagoras
gambar segitiga, nggak ada keterangan apapun. Nah, mulai dari sekarang sertai teks yang dihubungkan dengan konteks kehidupan nyata. Nah, itu sebetulnya tadi. Iya. Jadi tipsnya kayak begini, buat teksnya dulu. Jadi semacam soal cerita kalau buat teks, kemudian dukung dengan ilustrasi grafik atau apapun itu, denah dan sebagainya, kemudian baru buat soalnya. Dan kalau perlu soalnya itu variatif gitu kan. Minggu ini PG, minggu depan PG kompleks, minggu depannya mungkin bisa menjodohkan, minggu depan bisa isian singkat, dan terakhir mungkin minggu depan bisa uraian. Jadi anak tuh wow, ternyata banyak soal yang ibu bapak berikan dan saya harus jawab seperti ini. Keterbiasaan itu nanti membuat ketika asesmen tuh anak tuh udah enggak yang namanya bingung, gugup, ini dia apa, Sudah sedikit paham ya. Jadi jangan sampai anak tuh ternyata bukan nggak bisa, tetapi nggak tahu Nggak cara biasa mengerjakan. juga. Betul, Bu. Jadi seperti itu Teh Dini. Jadi mulai dari sekarang imbauannya nih buat seluruh guru-guru sekolah menengah pertama, kita bisa aja mengimplementasikan soal-soal asesmen dengan membuat evaluasi dalam RPP 1 lembar itu sebagaimana yang terdapat dalam pusmeja. Iya, nah tadi kita udah bacain soal numerasi kan Teh. Nanti buat Smartizen yang mau jawab langsung aja jawab di kolom komentar ya. Iya. Dan juga yang ketinggalan soalnya tenang aja nih Teh, karena nanti di kolom description kita akan berikan link yang isinya drive soal-soal yang kita bagikan hari ini. Nih, tadi kita udah menyelesaikan sesi 2 untuk literasi matematika. Nah, masih penasaran kalau misalkan ingin buat soal literasi matematika sebagai bahan ajar pembelajaran di RPP 1 lembar atau sehari-hari, kita bisa aja loh. Karena nanti kan jadi capaian pembelajaran. Oh ya, ini ada bedanya juga nih sebelum kita bahas tentang RPP 1 lembar. Kalau dulu tuh ada yang namanya hasil hasil. Kalau sekarang bukan capaian pembelajaran ya. Jadi yang dinilai itu sekarang prosesnya Teh Dini. Nah, dalam proses itu tentu saja guru bisa memberikan latihan sekarang sudah mulai berbasis teks, baik untuk yang membaca maupun yang matematika Teh Dini. Betul ya Bu Atik ya? Berarti mulai dari sekarang nih RPP 1 lembarnya sudah dipersiapkan untuk tugasnya pilih soal-soal yang dari buku. Karena yang Teh Diana lihat untuk buku-buku yang Kurtila sekarang itu sudah berbasis teks ya Bu ya, literasinya sudah. Jadi sekarang ya pilih-pilih aja gitu yang memang ada teksnya yang panjang, bukan panjang sih, yang lebih yang lebih utuh, lengkap. lebih lengkap dengan disertai ilustrasi gambar atau tabel. Kemudian soalnya disesuaikan Teh Dini. Jadi disesuaikan gini, kalau misalkan di bukunya itu soalnya hanya uraian, kita ubah-ubah. Jadi kreatif guru itu ada ketika membuat soal gitu. Atau mungkin guru itu bisa mencari teks betul dari Teh Dini ya, dari Google gitu ya, dari website laman berita, surat kabar dan sebagainya. Artikel terpercaya ya. Atau beberapa artikel terpercaya gitu. Jurnal-jurnal terakreditasi dan sebagainya. Betul sekali ya. Nah, berarti langkah yang pertama yang bisa dilakukan Bu Guru, pertama tentukan kompetensi dasar. Nah, itu yang memang akan, kalau di asesmen kan kompetensi yang diukur. Berarti kalau dalam RPP 1 lembar tentukan kompetensi dasar. Kemudian setelah itu bentuk soalnya mau apa? PG kompleks, menjodohkan, isian singkat atau uraian. Nah, kalau perlu ya tadi minggu pertama PG dulu, minggu depan kompleks. Nah, Bapak Ibu karena lagi pandemi ini yang mengajarkan bukan langsung Bapak Ibu guru kan pendamping. Tentu saja yang penting itu soal itu berarti mending banyak apa satu nih Bu? Gak apa-apa, banyak biar anak-anak nggak main keluar. Waduh, biar tambah pinter kan Biar Bu tambah Guru. pinter di Oke, rumah. kalau begitu Bu Gurunya bisa dong, misalkan dalam satu hari itu PG-nya 1, PG kompleksnya 1, menjodohkannya 1, kemudian isian singkatnya 1 dan uraiannya Uraian 1. satu. Jadi 5. Jadi mewakili Semuanya. Jadi nanti siswanya terbiasa Teh Dini, keren kan? Iya dong. Terus kita pilih teks-teks yang memang lengkap dan rinci, yang di dalamnya ada permasalahan kehidupan yang nyata. Nah, salah satu pendekatan yang dipakai dalam Assessment. literasi itu adalah pendekatan kontekstual, bahwa menyajikan teks-teks yang nyata dengan kehidupan sehari-hari. Makanya cari teks-teks yang mengangkat permasalahan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian di teks itu juga disertai solusinya. Jadi sebetulnya dengan teks ini anak itu dibiasakan menghadapi masalah, kemudian dibiasakan juga untuk mencari solusinya. Jadi teks itu ada masalah, solusi.
masalah, solusi. Jadi nanti tuh jadi kayak semacam apa ya, respon ketika siswa nanti suatu hari ketika udah besar lulus mendapat masalah itu, dia nggak stres teh ini, tapi dia ingat, oh iya kayak teks ada masalah harus ada solusinya. Nah itu akan membentuk pola pikir. Iya, Betul. Nah itu perbedaan dari antara ujian nasional dan juga asesmen 2021. Betul sekali. Yang mana memang konstruksi soalnya dibangun untuk membuat kepribadian siswa ini lebih matang di kehidupan nyata di suatu lebih hari tangguh. nanti. Betul. Solutif, solusi. Itu mah kayak solutif. Problem solving. Jadi Problem solving. tipe manusia yang tidak pernah ketika ada masalah, aduh, kalau zaman sekarang, aduh gimana ya, aku tuh galau banget, aku tuh banyak banget masalah, kayak dia yang merasa dia yang banyak banget. Tidak. Jadi kita akan membangun sebuah pribadi yang kokoh gitu. Masalah Mandiri ya. Masalah boleh banyak, tapi yang penting cara menyelesaikannya. Betul ya Bu Atik ya? Nah, Oke. sekarang tadi ini kan udah kebayang nih, berarti Bu Guru tuh sebetulnya sedang mengarahkan kepada jiwa yang utuh. Nah, akhirnya nanti jadinya ke karakter, nyambung tuh tadi. Penguatan Betul, karakter. Betul Oke, sekali. karena Gimana? jadi kan tadi teksnya itu kan permasalahan dan solusi, dilengkapi dengan gambar ilustrasi, infografik, dana, poster, diagram batang. Itu kalau dipikir, ini Bu Guru udah soalnya panjang, ada grafik bikin pusing. Sebetulnya ingin membiasakan bahwa hidup itu memang serumit itu, tetapi hal rumit itu bukan untuk kita hindari, Betul. tetapi harus kita amati, kemudian kita selesaikan. Cari solusinya. Cari solusinya. Kalau matematika tadi diselesaikan dengan matematika. Kemudian, nah, jadi intinya kalau untuk AKM matematika ini, setidaknya kita mendapat gambaran mengenai bentuk soal asesmen untuk literasi membaca dan literasi menulis itu adalah menyajikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan nyata dan sehari-hari, kemudian menyajikan pula solusi permasalahannya. Jadi teks itu berisi seputar permasalahan kehidupan nyata sekaligus menghadirkan jalan keluar dari permasalahan yang terdapat di dalam teks. Siswa dilatih untuk selalu melihat permasalahan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan, bukan yang harus digalaukan. Nah, Itu tambahan dari Diana, Bu. Kalau tadi Tips sebenarnya ya. tipsnya. Jadi anak-anak sekarang itu nggak akan ada, aduh gua galau, nggak gitu. Jadi akan jadi sebagai sosok pribadi yang kokoh. Karena sudah terbiasa ya dari mulai sekolah udah dilatih untuk bisa menjawab soal, memecahkan problem solving dan menemukan solusinya. Betul Teh Dini. Nah, kita mau next aja nih ke contoh soal penguatan karakter bersama Ibu Hana. Ibu Hana, gimana Halo Ibu Bu Hana? Hana. Halo juga, selamat pagi. Selamat siang. Kalau saya bener Bu, masih selamat pagi. Iya. Semangat pagi berarti ya. Iya dong, karena semangatnya semangat belajar ya tentunya. Iya betul. Iya, nah gimana nih, mau diceritain dulu atau langsung dibacain soalnya? Langsung ke soal nomor 3 nih. Iya, oke, silakan Sumbernya Ibu. dari jurnaldiknas.blogspot.com. Pincen adalah warga desa Sukarmaju. Pada saat pemilihan kepala desa, Pincen melakukan serangan fajar dalam bentuk membagi-bagikan uang dan sembako. Agar warga menjatuhkan pilihan terhadap dirinya sebagai kepala desa. Ternyata setelah diadakan perhitungan suara, Pincen memperoleh suara mayoritas. Kamu mengetahui bahwa Pincen berbuat tidak jujur dalam meraih kemenangan. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya tindakan kamu untuk melawan ketidakadilan tersebut? Nah, Mas Zen, Iya. harus gimana? Ya, ada pilihan ganda nih ya. Oke. Yang A, acuh tak acuh karena kamu tidak dirugikan karena bukan kontestan. B, melapor kepada aparat penegak hukum dan pengawas pemilihan dengan bukti yang kuat. C, diam saja karena warga kampungmu semua kebagian uang, takutnya kamu jadi sasaran kemarahan warga. D, memberitahu kontestan lain yang dirugikan. E, mendatangi Pincen kalau aksinya ada yang mengetahuinya dan meminta uang diam kalau mau selamat. Nah, ayo pilihnya apa nih? Boleh lebih dari satu ya, Bu ya? Boleh. Nah, kalau boleh lebih dari satu, kalau Kak Dini sih akan milih yang terakhir. Apa dikasih duit? Iya. Mau ya Teh ya kalau dikasih duit kita. Jajan. Tutup mulut. Boleh nggak tuh kayak gitu Teh Diana?
Kayaknya sih Bu, boleh nggak kalau kita nerima uang tutup mulut? Kalau nggak ketahuan boleh kali ya. Sebenarnya tetap tidak boleh ya itu, Tidak karena- boleh. Tidak boleh. Dengar ya Smartizen, kata Bu Hana tidak boleh. Iya, karena politik uang itu dilarang dan harus melaporkan serta dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat dan konkret. Oke, jadi itu. Smartizen, jadi nanti pilih yang tadi sudah Ibu Hana sampaikan solusinya harus seperti apa. Oke, jadi sebetulnya dalam soal karakter ini kita tuh melihat bahwa ketika ada permasalahan solusinya harus apa, hampir sama ya dengan literasi membaca. Jadi menemukan hal apa yang baik untuk ditiru dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi untuk soal penguatan karakter ini lebih kepada tujuan untuk mengetahui sikap jiwa Pancasila pada siswa-siswi di kehidupan sehari-hari. iya. Apakah diamalkan dari Atau dari tidak. butir-butir 5 sila yang Indonesia miliki sebagai warga negara yang baik gitu. Oke, Teh Dini, selesai sudah nih. Iya, nggak terasa ya kita udah membacakan 3 soal. Iya. Abis ini kita masih ketemu lagi, tenang Betul. aja belum berpisah. Tapi jangan lupa nih komen dan share dan like dan subscribe channel YouTube Dia Untirta karena setiap hari Selasa dan Kamis kita live streaming loh. Tadi kita udah ngebahas nih soal literasi, soal numerasi angka, Dan terus survei karakter. soal penguatan survei karakter. Nah, Tapi tadi pas mau kesini nggak sempet nih Teh Dini dan tuh nih seada-sadanya sampai lupa. Terus tadi tuh di luar panas banget. aduh, terus Ya ini nih agak perih. Gimana nih? makanya Teh Diana, kita itu sebagai perempuan harus pinter-pinter milih produk-produk yang baik untuk kulit. Kalau misalnya kena matahari kita harus kasih pelindungnya dengan sunscreen. Kalau aku sih nyaranin, karena Teh Diana gampang perih gitu kulitnya, mendingan cobain deh sunscreen dari Fabil Cosmetic. Karena ini bahan-bahannya aman banget Teh. Oke. Yang ini Teh Dini ya? Bahannya Oke. aman banget. Ada apa aja sih Teh Dini di Banyak Fabil banget Cosmetic bahannya ini untuk itu. sunscreennya? Alami banget, ada daun bidara, habatus sauda, anggur, zaitun, susu kambing, serta terbuat dari bahan-bahan kandungan ekstrak daun bidara. Dan yang paling penting ini adalah kosmetik yang sudah lulus BPOM. Wow, keren. Berarti ini udah aman. Berarti insya Allah ya gak akan lagi yang namanya alergi-alergi gitu. Soalnya aku tuh sensitif loh. Kalau salah sedikit pakai kosmetik itu kayak beruntus. Kira-kira ini ada alkoholnya nggak sih tadi? Nggak ada, ini pas banget Aku nih nggak buat mau kalau ada kulit-kulit alkohol. sensitif kayak Teh Diana, karena ini nggak mengandung parfum dan nggak mengandung alkohol. Wow. Ditambah ini juga aman buat ibu menyusui dan ibu hamil. Ini udah Wow. banyak banget dipakai para artis, selebgram, ustadz, dan juga selama diproduksi yang bikin makin halal dan berkah ini, dan penyimpanannya diputarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau begitu tadinya aku tuh nggak mau hamil lagi karena kan pengen dandan, pengen cantik biar diliatin suami. Tapi kalau ngeliat ini udah deh hamil, nggak Wah, apa-apa. Masya Allah. Karena biasanya nih Teh Dini, kalau setiap hamil aku tuh nggak mau pakai kosmetik karena pernah denger ya, apapun yang kita pakai ketika hamil itu masuk ke janin. Ketika menyusui itu akan mengkontaminasi air susu ibu. Jadi kalau misalkan pakai Fabil ini aman nggak kalau aku dandan gitu pengen cantik-cantik gitu? Aman tadi? banget dong, kan tadi udah aku Oke. ceritain kalau bahan-bahannya itu dari bahan-bahan alami dan juga lulus BPOM, berarti bahan-bahannya aman. Oke, kalau begitu gitu. hanya ingin memastikan jadi biar Betul. nanti nggak kadang kalau misalkan itu suka nyesel, aduh tadi aku pakai kosmetik ini jangan-jangan asih aku ada kayak bahan kimia, kan namanya itu bahan kimia itu nanti masuk ke anak, aku takut Teh Dini. Nah, mulai sekarang udah deh nggak perlu takut lagi. Paling Oke. aman emang pakai Fabil Cosmetic, memenuhi kebutuhan wanita untuk cantik sekaligus sehat. Fabil Cosmetic bisa dihubungi di 0852 8526 1393. Fabil Cosmetic, halalan Thayyiban for your beauty. Dan Teh Dini, dan ditemenin sama 2 guru cantik kita dari SMP 1 Atap Curug, Ibu Tika dan Ibu Hana. Bu Atik kayaknya. Maaf, sorry. Yang mirip-mirip dikit Kan ya. Atika Ibu. Iya. Iya. Kalau teman-teman panggilnya Oh, Tika. oh, Kalau dari begitu. ya. Oh,
Jadi gitu. banyak nama Teh Dini. Kayak aku boleh nggak Diana, Dianae, Ana gitu. Boleh. Boleh ya, Boleh. apapun panggilannya boleh ya. Banyak Oke. aliasnya ya. Banyak alias. Nah, ngomong-ngomong banyak, tadi kita udah banyak banget nih Teh ngebahas soal-soal yang mungkin mendekati gitu ya sama contoh soal asesmen 2021 karena kita ngambil dari website pusmenjar.go.id. Ya, Nah, betul. terus sekarang mungkin untuk sesi kali ini iya sih kita akan ketemu lagi minggu depan nih. Betul Teh Dini. Tapi, Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Pasti insya Allah. Tapi silahkan nih untuk Bu Atika dan Ibu Hana mungkin ada yang mau disampaikan dari belajar hari ini. Iya, harapan sih ya, harapan kita dengan kan ini anak-anak udah difasilitasi sama pemerintah dengan adanya kuota gratis, tidak ada lagi alasan untuk nggak ada kuota, belajar tidak ada kuota dan sebagainya. Nah, anak-anak bisa mengakses segala hal ya. Betul. Salah satunya mengakses YouTube. Di situ bisa ada guru on radio, di situ bisa belajar bersama. Nah, apa sih misalnya topik hari ini tuh apa? Jadi Betul. mereka tidak hanya belajar bersumber pada buku saja. Wow. Jadi mereka harus lebih pintar menggunakan sosial media dan menggunakan media-media yang lainnya. Misalnya kalau hari ini kita mau belajar apa, besoknya juga apa. Nah, di situ di On Radio sudah ada. Wow, pokoknya paket lengkap. Paket lengkap. Kalau kayak timbel itu lengkap. Nah, kalau ini guru on radio paket lengkap. Iya, jadi biar anak-anak juga lebih pengetahuannya lebih luas lagi. Oke. Tidak hanya di bangku sekolah saja. Jadi sebetulnya betul ya, ketika PJJ itu semua media bisa jadi pembelajaran. Berarti radio cocok ya Bu ya untuk Cocok menjadi sekali. salah satu media alternatif. Bukan alternatif, salah satu media yang dapat digunakan guru untuk mengembangkan kompetensi yang akan diukur atau yang dicapai baik dalam asesmen maupun dalam RPP 1 lembar ya. Terima kasih Bu Atik yang sudah mendukung program Guru on Radio. Nah, Smartizen itu dari Bu Guru Atik sendiri. Lihat, jadi harus ada kata bijak menggunakan kuota internet. Apalagi kuotanya gratis dari pemerintah, jangan disalahgunakan. Nah, harapan kami sih begitu Bu Atik. Jadi kami sebanyak mungkin membuat konten-konten positif sehingga pembagian kuota itu benar-benar untuk hal-hal yang baik, dan salah satunya dia Untirta memang mendesain untuk mengisi hari-hari Smartizen dalam Guru on Radio. Tapi kalau misalkan Smartizen mau lebih pinter, masih ada nih adik, temen, saudaranya yang lagi sekolah dasar, mending cobain deh daftar. Ke SMP Satap Curug. Nah, ini mumpung ada Bu gurunya di sini, silakan Iya. Ibu coba diajak Smartizennya. Iya, buat warga sekitar Curug, Cipocok, Petir dan Baros, silakan daftarkan putra-putrinya ke sekolah kami ke SMPN 1 Atap Curug. Walaupun berada di kampung, tapi suasananya sangat asri, nyaman untuk belajar dan guru-gurunya terdepan. Untuk mengusung pendidikan. Insya Allah sudah berkualitas. Betul sekali, sangat berkualitas karena coba baru satu loh SMP SMP negeri yang hadir di Guru on Radio. Betul sekali. Wah, Berarti luar ini biasa. terdepan tadi ini. Apalagi ini adalah topik baru dalam dunia pendidikan, Asesmen Nasional Iya. 2021 belum diterapkan tapi sudah mengusung. Makanya kenapa enggak kalau pilih sekolah itu cari sekolah yang memang terdepan dalam menanggapi informasi pendidikan. Iya, mungkin satu atap boleh nih jauh dari keramaian. Jauh, Tapi yang iya. penting terdepan dari segi pendidikan dan kualitas guru-gurunya. Tepuk tangan dulu dong buat guru-guru dari SMP Satap 1 Curug. Nah, Teh Diana, kayaknya udah saatnya nih kita pamit. Betul. Mohon maaf untuk segala kata-kata. Mohon maaf banget dan juga terima kasih banyak Sama-sama. buat Ibu Hana Terima kasih dan sudah Ibu diundang Atika. ke sini. Sama-sama, jangan bosan ya Bu. Nanti ajak teman-temannya lagi Oke, nih. banyak kita juga bawa ya. rombongan nanti ke sini. Ini makin seru nih Smartizen tuh, lihat gurunya, bu guru saat emang keren. Ternyata bukan cuman 1-2 guru, tetapi semua guru memang akan turun langsung untuk pendidikan. Betul ya Bu Atik? Betul sekali. Oke, kalau untuk pendidikan selalu terdepan. Selalu terdepan, jangan sampai berada di belakang. Oke, dan mudah-mudahan nanti untuk asesmen rapot mutu sekolahnya terdepan. Terdepan juga. Amin. Amin. Lihat Smartizen
Semua sudah dipersiapkan. Insya Allah untuk SMPN Satap Curug memang akan selalu berupaya terdepan untuk masalah pendidikan. Nah, ngomong-ngomong nih Smartizen, ini kan udah jam 12. Kita selain mau ngucapin terima kasih tadi buat Bu Guru dan juga seluruh Smartizen, mungkin yang dengerin dari tadi di YouTube atau di channel radio ya, dari para siswa dari SMP 1 Satap Curug, itu kita mau bilang makasih. Dan juga jangan lupa nih lagi-lagi di komen, di YouTube subscribe channel. ya, dan juga di like. Kalau misalkan tadi ketinggalan soalnya, tinggal download aja di link yang udah kita lampirin di description box di live streaming kali ini. Sampai ketemu di Guru on Radio berikutnya. Dadah.